Di ruang ini, kita belajar memahami hidup, diri, dan segala misterinya. Hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang sangat dalam dan kadang terasa paradoks. Rahasia melepaskan untuk memilikinya. Apakah mungkin sesuatu justru menjadi milik kita ketika kita benar-benar melepaskannya? Yuk, kita buka hatinya dan dengarkan bersama. Mengapa semakin mengejar, semakin menjauh? Pernahkah kamu merasakan ketika kamu begitu menginginkan sesuatu, cinta, keberhasilan, atau bahkan kedamaian batin, semakin keras kamu mengejarnya, semakin jauh ia terasa, seolah semesta mempermainkanmu. Dalam diam, banyak orang hidup dalam kelelahan karena terus mengejar sesuatu yang mereka anggap penting, tapi tak sadar bahwa dalam intensitas mengejar, mereka menciptakan energi ketegangan, kecemasan, dan ketakutan kehilangan. Energi inilah yang secara tak kasat mata justru membuat apa yang mereka inginkan menjauh. Kita hidup dalam budaya yang memuja ambisi. Kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengejarnya sekuat tenaga. Tapi jarang yang mengajarkan bahwa mengejar juga berarti menciptakan keterikatan emosional yang menyiksa. Ketika kita mengejar sesuatu dengan penuh ketegangan, yang kita pancarkan ke dunia bukanlah energi kelimpahan, tapi energi kekurangan. Semesta tidak merespons keinginan kita, semesta merespons getaran kita. Dalam episode ini, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar, tapi tentang membuka ruang bagi kehidupan untuk hadir tanpa paksaan. Ini adalah undangan untuk melepaskan ketegangan, merilekskan hati, dan percaya bahwa yang ditakdirkan akan datang tanpa harus kita tarik dengan kekuatan. Melepaskan bukan berarti tidak menginginkan. Melepaskan adalah seni menginginkan dengan penuh kepercayaan bahwa jika sesuatu memang untukmu, ia akan datang tanpa harus kau kejar sampai habis-habisan. Sebaliknya, jika sesuatu terus menjauh, mungkin karena ia bukan milikmu, atau karena caramu mendekatinya terlalu penuh tekanan. Dan mungkin inilah saatnya, Ina bertanya, apa yang terjadi jika aku berhenti mengejar dan mulai menarik dengan menjadi versi terbaik dari diriku? Dalam keheningan, seringkali justru yang selama ini kita cari datang menghampiri. Keinginan yang diam-diam menyiksa. Setiap keinginan yang kita miliki lahir dari sebuah ilusi bahwa kita belum cukup. Kita menginginkan cinta karena merasa kesepian. Kita menginginkan uang karena merasa miskin. Kita menginginkan validasi karena merasa tak berharga. Keinginan bukanlah musuh, tapi ketika keinginan disertai ketakutan dan keterikatan, ia berubah menjadi jerat batin. Keinginan seperti ini perlahan mengubah kita menjadi budak. Kita tak bisa tidur karena takut gagal. Kita membandingkan diri dengan orang lain karena merasa tertinggal. Kita terus merasa kurang, bahkan ketika sudah mendapat apa yang dulu kita impikan. Karena di balik keinginan itu, ada luka yang belum sembuh. Dan selama luka itu tidak disadari, keinginan hanya akan menjadi alat untuk menutupi rasa sakit. Video ini mengajak kita menelusuri asal-usul keinginan dan bagaimana mengenali jenis keinginan yang sehat versus keinginan yang menyiksa. Keinginan sehat membawa energi semangat, inspirasi, dan kreativitas. Tapi keinginan yang lahir dari luka batin justru membawa tekanan, kecemasan, dan obsesi. Hanya dengan mengenali dari mana keinginan itu muncul, kita bisa mulai membebaskan diri. Keinginan yang lahir dari kelimpahan hati akan terasa ringan. Tapi keinginan yang lahir dari kekosongan akan selalu menguras. Maka, langkah awal untuk merdeka adalah bukan menghilangkan keinginan, tapi menyadari luka di baliknya. Dan ketika kita menyadari, perlahan, kita mulai bisa memilih, ingin karena cinta atau karena takut. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Masyarakat sering mengartikan melepaskan sebagai bentuk menyerah atau tidak peduli. Padahal, melepaskan justru adalah bentuk cinta dan kepedulian tertinggi. Melepaskan berarti tidak mengendalikan, tidak memaksa, tidak memenjarakan orang atau keadaan dalam keinginan kita sendiri. Dalam cinta, ini berarti memberi ruang bagi orang yang kita sayangi untuk menjadi dirinya. Dalam mimpi, ini berarti menerima bahwa proses mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Dan dalam kehidupan, ini berarti menyadari bahwa kita tidak memiliki kendali atas segalanya. Cinta yang menuntut bukanlah cinta. Harapan yang dipaksakan bukanlah harapan. Dan keinginan yang menyakiti bukanlah kebutuhan sejati. Episode ini mengajak kita melihat melepaskan sebagai bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang tahu kapan harus tetap tinggal dan kapan harus membiarkan pergi. Melepaskan juga berarti melepaskan harapan akan hasil.
Kita tetap mencintai, tetap berusaha, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada hasil dari tindakan itu. Kita mulai hidup dari tempat yang lebih damai, karena tahu bahwa cinta tidak harus memiliki, dan harapan tidak harus terpenuhi untuk membuat hidup kita bermakna. Dan dalam ruang ini, kita mulai memahami bahwa keikhlasan adalah jalan menuju kebebasan. Rasa takut kehilangan dan ilusi kepemilikan. Di balik banyak penderitaan manusia, terdapat satu rasa yang sangat kuat dan menyiksa, takut kehilangan. Kita takut kehilangan pasangan, kehilangan uang, kehilangan status, bahkan kehilangan kendali. Tapi sesungguhnya, kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Semua hanya titipan, semua hanya singgah. Kita hidup dalam ilusi kepemilikan. Kita mengira bahwa karena sesuatu berada di tangan kita, maka itu adalah milik kita selamanya. Padahal tidak ada yang benar-benar kita miliki. Bahkan tubuh kita pun suatu hari akan kita lepaskan. Pemahaman mendalam bahwa ketakutan akan kehilangan lahir dari keterikatan. Dan keterikatan lahir dari ilusi bahwa kita memiliki. Semakin kita menyadari bahwa segala hal bersifat sementara, semakin kita bisa mencintai tanpa rasa takut, memberi tanpa pamrih, dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Melepaskan rasa memiliki bukan berarti tidak menghargai. Justru disitulah penghargaan sejati muncul, karena kita tahu tidak ada yang dijamin akan tetap ada. Maka, kita memilih untuk benar-benar hadir selagi bisa. Ketika diam lebih menguatkan daripada bertindak. Dalam dunia yang bising, diam sering dianggap kelemahan. Padahal dalam keheningan, ada kekuatan besar yang sering terabaikan. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang untuk mendengar suara terdalam dari jiwa kita. Saat kita melepaskan keinginan untuk terus mengontrol, kita memberi ruang bagi intuisi untuk berbicara. Bahwa tidak semua hal harus diatasi dengan aksi. Ada saatnya kita berhenti, diam, mengamati. Dalam keheningan itu, seringkali kita mendapatkan pencerahan yang tak pernah kita temukan dalam hiruk-pikuk perjuangan. Melepaskan berarti berani diam ketika dunia mendesak untuk bergerak. Berani menunggu ketika semua orang tergesa. Dan dari diam itu, kita menemukan bahwa tidak semua hal membutuhkan usaha keras untuk hadir. Ada hal-hal yang muncul ketika kita tenang dan percaya. Menjadi ruang bukan penjara. Kita sering ingin menjadi segalanya bagi orang yang kita cintai. Tapi tanpa sadar, kita berubah menjadi penjara bagi mereka. Kita ingin mereka bahagia, tapi sesuai standar kita. Kita ingin mereka tumbuh, tapi di jalur yang kita tentukan. Padahal cinta sejati bukan tentang mengikat, tapi menjadi ruang. Ruang yang luas bagi orang-orang di sekitar kita. Ruang untuk gagal, ruang untuk belajar, ruang untuk menjadi diri sendiri. Melepaskan berarti membiarkan orang lain menemukan jalannya sendiri. Meskipun itu berbeda dari yang kita harapkan. Dalam menjadi ruang, kita mencintai tanpa menguasai. Kita mendampingi tanpa membebani. Dan kita mulai memahami bahwa yang paling dibutuhkan orang dari kita bukan kontrol, tapi kehadiran yang mendukung. Menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Kontrol adalah ilusi paling kuat dalam hidup. Kita mengira kita bisa mengatur segalanya, tapi semakin kita mencoba mengendalikan, semakin besar kecemasan yang muncul. Hidup bukan tentang kontrol mutlak, tapi tentang respon yang sadar. Melepaskan berarti menyadari batas kita sebagai manusia. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, emosi orang lain, atau hasil dari usaha kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon semuanya. Mengajarkan bahwa kebebasan sejati muncul saat kita berhenti berperang dengan kenyataan. Saat kita menerima bahwa ada hal-hal di luar kuasa kita, dan itu tidak apa-apa. Justru dalam menerima, kita menemukan kekuatan. Menerima ketidaksempurnaan hidup. Hidup tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada yang kurang, yang salah, yang tidak berjalan sesuai rencana. Tapi justru disitulah keindahan hidup berada. Dalam ketidaksempurnaan, kita belajar mencintai tanpa syarat. Dalam kekacauan, kita belajar menemukan makna. Mengajak kita menerima bahwa hidup bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dijalani. Ketika kita melepaskan harapan akan kesempurnaan, kita mulai benar-benar hidup. Kita mulai bisa bersyukur atas apa yang ada, bukan terus mengeluh atas apa yang hilang. Dan di sana, di tengah ketidaksempurnaan, kita menemukan kedamaian. Melepaskan diri dari identitas lama. Banyak dari penderitaan kita datang dari keterikatan pada identitas. Lama, aku adalah orang yang harus sukses. Aku adalah si kuat, aku adalah korban. Identitas ini menjadi penjara batin. Kita takut berubah karena merasa itu berarti mengkhianati siapa diri kita.
Tapi melepaskan berarti berani membebaskan diri dari label-label itu. Kita bukan identitas masa lalu kita. Kita bukan trauma kita. Kita adalah kesadaran yang bisa tumbuh, berkembang, dan berubah. Ini adalah ajakan untuk membongkar topeng dan jujur pada diri sendiri. Siapa aku di balik semua label itu? Dan siapa yang ingin aku tumbuhkan dari dalam? Memiliki dengan cara yang baru. Akhirnya, kita sampai pada rahasia terbesar bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru dengan melepaskan, kita belajar memiliki dengan cara yang lebih dalam. Bukan memiliki dalam bentuk kepemilikan, tapi memiliki dalam bentuk kehadiran, penerimaan, dan cinta. Kita tidak lagi menggenggam karena takut kehilangan. Kita membuka tangan dan membiarkan hal-hal datang dan pergi dalam kebijaksanaan semesta. Kita tidak lagi hidup dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Kita tidak lagi mencintai karena butuh, tapi karena kita sudah penuh. Dan dari ruang inilah, semua yang benar-benar untuk kita akan datang tanpa paksaan. Karena ketika kita melepaskan, kita sedang memberi ruang bagi keajaiban bekerja. Inilah rahasia memiliki. Dengan melepaskan, kita justru membuka pintu untuk menerima segalanya dengan hati yang utuh, damai, dan bebas. Detox emosional. Kita sering melakukan detox fisik, tapi bagaimana dengan detox emosional? Banyak emosi lama yang tersimpan dalam tubuh dan batin kita. Luka yang belum sembuh, amarah yang dipendam, kecewa yang disangkal, semua itu menjadi beban tak kasat mata yang menghambat kita melepaskan. Melepaskan juga berarti membiarkan emosi-emosi lama itu keluar. Entah lewat menulis, menangis, berbicara, atau berdiam. Episode ini mengajak kita melakukan pembersihan emosional sebagai langkah konkret untuk menyambut hidup baru. Ikhlas, ilmu puncak dalam melepaskan. Ikhlas bukanlah pasrah tanpa daya. Ikhlas adalah kekuatan tertinggi dari hati yang telah memahami bahwa segala sesuatu datang dan pergi atas izin yang lebih besar. Ketika kita ikhlas, kita tidak lagi menggenggam hasil. Kita bekerja, mencinta, hidup, dan menyerahkan hasilnya pada semesta. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Justru, ia adalah bentuk cinta paling murni karena tidak mengikat. Dalam episode ini, kita menyelami makna terdalam dari ikhlas dan bagaimana ia membebaskan kita dari keinginan untuk selalu mengatur segalanya. Melepaskan peran, menemukan jati diri. Kita semua memainkan banyak peran dalam hidup. Anak, pasangan, pekerja, teman. Tapi kadang, kita terlalu larut dalam peran-peran itu hingga lupa siapa kita sebenarnya. Melepaskan berarti juga berani bertanya, siapa aku di balik semua peran ini? Melepaskan untuk memberi ruang cinta sejati. Seringkali, kita sulit menemukan cinta sejati karena masih menggenggam cinta lama yang sudah tidak selaras. Atau karena kita belum mencintai diri sendiri. Melepaskan bukan berarti menutup hati, tapi justru membuka hati lebih luas. Mengosongkan ruang agar cinta yang sejati bisa hadir. Kita menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dari luar. Ketika kita hadir penuh, mencintai diri tanpa syarat, kita menjadi magnet alami bagi cinta yang sesuai. Melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi karena ia tidak memaksa. Ia membebaskan. Kebebasan sejati. Apa arti kebebasan? Banyak orang berpikir kebebasan adalah tidak punya tanggung jawab atau hidup tanpa batas. Tapi kebebasan sejati adalah kondisi batin, bukan situasi luar. Melepaskan membawa kita pada kebebasan sejati karena kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, keinginan, atau ekspektasi. Episode ini menggambarkan bagaimana batin yang merdeka bisa tetap tenang di tengah badai. Bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya tanpa merasa perlu memiliki segalanya. Kebebasan bukan di luar sana. Ia ada di dalam, memiliki tanpa menggenggam. Inilah rahasia terakhir dari melepaskan. Kita justru bisa memiliki dengan utuh saat kita tidak menggenggam. Ketika kita bisa mencintai tanpa mengikat, bekerja tanpa cemas hasil, dan hidup tanpa harus selalu menang, disitulah kita benar-benar memiliki. Melepaskan bukan kehilangan. Ia adalah transformasi kepemilikan dari bentuk fisik ke bentuk kesadaran. Ketika kita bisa berkata, aku tidak harus memiliki ini untuk bahagia. Kenali akar keterikatan. Kita sulit melepaskan karena merasa tidak utuh. Tanpa hal yang kita genggam, baik itu orang, status, impian, atau hasil. Solusi, lakukan introspeksi diri. Tanyakan, apa yang sebenarnya saya cari dari ini? Apakah saya benar-benar butuh ini? Atau hanya takut kehilangannya? Kesadaran atas ketergantungan emosional adalah langkah pertama menuju pembebasan. Latih hadir penuh mindfulness.
Kita sering hidup dalam proyeksi, takut akan masa depan, atau menyesali masa lalu. Solusi: latih kesadaran penuh melalui meditasi, pernapasan sadar, atau journaling. Dengan hadir dalam saat ini, kita tak lagi memaksakan hasil. Kita mulai menikmati proses, bukan hanya hasil. Belajar dari alam, aliran phase control. Ingin mengontrol segalanya justru menciptakan tekanan dan penderitaan. Solusi: amati alam. Sungai mengalir, angin bergerak bebas. Pohon tidak berjuang untuk tumbuh. Semuanya mengikuti irama semesta. Jadikan ini sebagai refleksi. Bagaimana jika hidup tidak harus dikendalikan, tapi dijalani dengan kepercayaan? Latih keikhlasan secara bertahap. Melepaskan terasa seperti menyerah atau kehilangan. Solusi: keikhlasan bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Latih lewat hal kecil. Tidak langsung membalas pesan, tidak memaksakan opini, membiarkan orang lain pergi jika memang bukan untuk kita. Dari hal kecil, kita melatih kekuatan besar, ikhlas. Ubah tujuan. Dari memiliki ke mengalami. Kita ingin memiliki karena berpikir itu akan memberi kebahagiaan. Solusi: ubah orientasi hidup. Dari ingin memiliki menjadi ingin mengalami. Ketika kita berhenti mengejar karena ingin punya, dan mulai hadir untuk merasakan, kita justru lebih mungkin mendapatkan apa yang kita butuhkan, dalam bentuk yang seringkali lebih indah dari yang kita bayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini menyentuh atau memberi makna, jangan lupa klik like, share ke teman yang mungkin sedang butuh.